Bukan karena apa yang dikatakannya, tetapi karena apa yang disembunyikannya. Kamu tidak di sini untuk bermain-main. Kamu di sini untuk mengambil kembali kekuatanmu. Setiap detik yang kamu buang untuk mengejar penyelesaian dan pemahaman, kamu menunda evolusimu. Jadi berhentilah memberinya tempat duduk di barisan depan untuk menyaksikan penderitaanmu. Pergilah, hantu. Diamlah. Jadilah misteri yang tidak dapat dipecahkannya. Bekas luka yang tidak dapat disembuhkannya. Karena begitu kamu berhenti memberinya perhatian, dia mulai menginginkannya. Jika kamu sudah selesai menjadi sandaran emosinya, jika kamu siap menjadi kesunyian yang tidak bisa diabaikannya, tekan tombol suka, berlangganan, nyalakan notifikasi, dan beri komentar di bawah. Dia kehilangan akses ke jiwa yang langka. Sekarang, mari kita mulai. Pertama-tama, rasa sakit adalah katalisnya. Setiap orang ingat momen ketika benda itu hancur. Perubahan nada suaranya, tatapan dinginnya, keheningan yang biasanya berarti kenyamanan, kini menunjukkan ketidakpedulian. Mungkin itu adalah pesan putus cinta yang bahkan tidak pantas dibalas. Mungkin itu memudar secara perlahan, panggilan semakin jarang, kasih sayang mengering seolah tidak pernah nyata. Apapun itu membuatmu patah hati. Kamu tidak hanya kehilangan seorang wanita. Kamu kehilangan satu versi dirimu sendiri. Dan dalam kehilangan itu kamu menemukan rasa sakit yang nyata, tipe yang membuatmu terjaga di malam hari, jenis yang membuatmu mempertanyakan segalanya. Dirimu sendiri, nilai dirimu. Rasa sakit itu bukanlah hukuman. Ini adalah awalnya. Kebanyakan pria mencoba melepaskan diri dari perasaan itu. Mereka langsung berhadapan dengan gangguan, wanita baru, scrolling tanpa henti, kebiasaan yang membosankan, apapun kecuali menghadapi kekosongan yang ditinggalkannya. Namun kekosongan itu, disitulah transformasi dimulai. Karena rasa sakit adalah tekanan, dan tekanan menciptakan keruntuhan atau berlian. Stoicisme mengajarkan hal ini. Tidak ada hal eksternal yang boleh mengendalikan kedamaian dalam dirimu. Bukan kehadirannya, bukan ketidakhadirannya, bahkan bukan pengkhianatannya. Rasa sakit adalah informasi. Rasa sakit adalah seorang pembawa pesan. Dan jika kamu cukup berani untuk duduk bersamanya alih-alih menenggelamkannya, kamu akan mengerti apa yang coba ditunjukkannya kepadamu. Dia tidak menghancurkanmu. Dia mengungkapmu, menyingkapkan ilusi-ilusi, titik buta kebutuhanmu, dan rasa kendali palsu yang kamu pikir kamu miliki. Soalnya patah hati bukanlah suatu gangguan dalam sistem. Itulah sistemnya. Itulah kehidupan yang mengguncangmu hingga terbangun. Karena pria yang kamu kenal saat dia meninggalkanmu, pria itu tidak sanggup menghadapi apa yang akan terjadi selanjutnya. Jadi alam semesta membakarnya sehingga seseorang yang lebih kuat dapat bangkit menggantikannya. Kamu tidak menjadi tak tersentuh dengan menghindari rasa sakit. Kamu menjadi tak tersentuh dengan menghadapinya, menyerapnya dan mengubahnya menjadi keunggulanmu. Dia pikir kamu akan hancur. Dia pikir dia telah menghancurkanmu. Tapi dia hanya memberimu materi yang kamu butuhkan untuk berevolusi. Dan kau akan melakukannya, bukan untuk mendapatkannya kembali, bukan untuk membuktikan apapun, tetapi karena pria yang kau tuju terlalu kuat untuk tetap hancur. Nomor 2, kekuatan keheningan total. Hal terkuat yang dapat kamu lakukan setelah dia pergi adalah tidak melakukan apapun. Tak ada yang mengejar, tak ada yang menjelaskan, tak ada pesan rindu di jam 2 pagi, hanya keheningan. Keheningan yang nyata, jenis yang bergema, jenis yang memaksanya untuk menerima pilihannya. Kebanyakan pria tidak mengerti hal ini. Mereka pikir jika mereka mengatakan hal yang benar, dia akan kembali. Jika mereka mau terbuka sekali lagi, dia akhirnya akan mengerti. Tidak. Setiap kata yang kamu kirim setelah dia terputus membuatmu tampak lebih kecil, membuatnya merasa lebih berkuasa. Dia tidak butuh pesan lainnya. Dia butuh jarak. Jarak yang dingin dan memekakan telinga. Kamu pikir diam itu pasif. Tidak, itu tidak benar. Itu adalah tekanan. Tekanan emosional yang bertambah setiap hari saat kamu tidak mengulurkan tangan. Setiap jam kamu tidak memvalidasi egonya. Lihat, sebagian besar wanita memperkirakan akan jatuh kembali. Mereka mengharapkan permintaan maaf, uraian, paragraf. Saat kamu tidak memberinya satu pun dari itu,
Saat kamu menghilang tanpa drama, kamu membalik naskahnya. Tiba-tiba, dia bertanya-tanya, mengapa dia tidak menelepon? Mengapa dia begitu tenang? Apakah dia berhenti peduli secepat itu? Lingkaran mental itu menjadi awal penyesalan. Namun diam bukan hanya tentang dirinya. Ini tentang kamu yang mengambil kembali kendali. Setiap teks yang tidak kamu kirim adalah sebuah reputasi di pusat kebugaran emosional. Setiap dorongan yang kamu abaikan membangun kedisiplinan. Diam berarti kamu kembali menempatkan dirimu pada kursi pengemudi. Dikatakannya aku tidak tersedia bagi orang-orang yang memperlakukanku seperti aku opsional. Katanya aku sudah berhenti menjelaskan harga diriku. Jika kamu tidak dapat melihatnya, itu kerugianmu. Saat kamu berhenti memberinya perhatian, kamu mulai memberi makan kekuatanmu sendiri. Dan mungkin dia tidak kembali. Bagus, itu bukan tujuannya. Tujuannya adalah menjadi pria yang tidak pernah mengemis sejak awal, pria yang terlalu membumi, terlalu fokus, terlalu langka untuk mengejar hantu. Karena saat kamu benar-benar terdiam, dia merasakannya. Dan semakin keras keningan itu, semakin menghantuinya. Nomor 3, hilangkan perhatiannya darimu. Perhatian adalah mata uang. Dan setiap kali kamu memberinya milikmu, dia menghabiskannya dengan santai, gegabah, seolah-olah tidak terbatas. Dan untuk sementara waktu memang begitu. Kamu muncul, kamu mendengarkan, kamu memberi, kamu mengejar, kamu selalu tersedia. Dia tidak pernah harus bertanya-tanya, tidak pernah harus menunggu. Dan itulah alasannya dia berhenti menghargainya. Karena apa yang selalu tersedia tidak akan pernah langka. Dan apa yang tidak langka tidak akan pernah dihormati. Jadi sekarang kamu membuatnya kelaparan, bukan karena dendam, tetapi karena harga diri. Pahamilah ini, perhatianmu adalah hal paling berharga yang kamu miliki. Itu fokusmu, waktu, dan energimu. Itulah yang kamu gunakan untuk membangun kerajaanmu. Dan ketika kamu memberikan energi itu kepada seseorang yang tidak membalasnya, kamu merampok masa depanmu demi kenyamanan masa lalu. Membuatnya kehilangan perhatianmu bukan berarti bersikap dingin. Itu berarti bertindak penuh perhitungan. Kamu berhenti menonton ceritanya. Kamu berhenti menyukai postingannya. Kamu berhenti memeriksa halamannya seolah-olah halaman tersebut menyimpan jawaban atas rasa sakitmu. Kamu mencabutnya. Kamu menghilang. Bukan karena kamu bersembunyi, tetapi karena kamu ingat siapa dirimu sebenarnya. Saat kamu memutus pasokan, dia merasakannya. Karena wanita tahu kapan perhatiannya hilang. Ketika lampu sorot padam, keheningan menjerit. Dan semakin keras suaranya, semakin dia mulai memutar ulang momen itu. Bukan pertengkarannya, bukan juga perpisahannya, melainkan ketidakhadirannya, kurangnya validasi, penarikan sumber daya emosional yang pernah ia anggap remeh. Sekarang dia bertanya-tanya, mengapa dia tidak memperhatikanku lagi? Siapa yang menarik perhatiannya sekarang? Apakah dia sudah move on? Keingintahuan itu menimbulkan ketidaknyamanan, dan ketidaknyamanan menimbulkan penyesalan. Namun, tak satu pun dari itu yang menjadi fokusmu lagi. Kamu tidak sedang bermain-main. Kamu melindungi energimu karena perhatian itu sekarang menjadi milik pertumbuhanmu, milik tujuanmu, milik disiplinmu. Kamu telah memutus jalur bahan bakar emosional ke egonya dan kamu mengalihkannya ke dirimu sendiri. Itu bukan manipulasi, itulah kekuatan. Dan saat dia sadar dia tidak bisa lagi mendapatkan perhatianmu, saat itulah dia mulai kelaparan karenanya. Nomor 4, pelepasan emosi adalah dominasi. Kamu tidak menang dengan mencintainya lebih dari itu. Kamu menang dengan mengungguli dia. Ketidakpedulian secara emosional tidak berarti kamu tidak pernah peduli. Itu berarti kamu telah berhenti memberikan emosi kepada seseorang yang salah menanganinya. Saat kamu berhenti bereaksi, benar-benar berhenti bereaksi, kamu membalik seluruh dinamika. Karena sekarang dia tidak bisa meramalkan kamu, dia tidak bisa memanipulasi kamu, dan dia tidak bisa memanfaatkan drama yang biasa dia gunakan untuk mengendalikan kamu. Seperti itulah wujud dominasi yang sesungguhnya. Bukan amarah, bukan balas dendam, tapi pengendalian diri. Lihat, kebanyakan orang kecanduan pada reaksi. Mereka mendambakan pasang surut emosi karena hal itu memberitahu mereka bahwa mereka masih memiliki kekuasaan atasmu. Namun pria yang tabah berbeda. Dia tidak bergeming, dia tidak meledak, dia tidak mengejar,
Ia merasakan segalanya tetapi tidak bereaksi terhadap apapun kecuali jika hal itu sepadan dengan energinya. Itulah yang membedakan anak laki-laki dengan pria dewasa. Dan itulah yang menghantuinya lebih dari apapun. Menyadari bahwa pria yang pernah memberikan segalanya telah menjadi dingin secara emosional. Kamu mungkin berpikir bahwa sikap acuh tak acuh membuatmu tidak berperasaan. Tidak, itu membuatmu tangguh. Kamu masih merasakan sakitnya. Kamu masih ingat saat-saat indahnya. Namun kamu menempatkan semua itu pada tempatnya. Kamu tidak lagi membuat keputusan berdasarkan harapan, kesepian, atau nostalgia. Kamu membuat keputusan berdasarkan logika, disiplin, dan harga diri. Kamu telah menempatkannya di tempat yang seharusnya di masa lalu. Bukan dengan kebencian, bukan dengan kepahitan, hanya jarak. Jarak yang dingin dan bersih. Dia mungkin mencoba memprovokasi kamu. Dia mungkin mengujimu. Dia mungkin mengulurkan tangan hanya untuk melihat apakah talinya masih pas. Tapi sekarang kamu tidak menggigit. Kamu tidak merusak karakter. Kamu tidak memberinya apa yang diharapkannya. Dan itulah yang membuatnya gila karena kamu menjadi tak terbaca, tak tergoyahkan, tak terjangkau. Itulah dominasi emosional. Itulah jenis kekuatan yang tidak dapat diambil oleh siapapun darimu. Karena kamu tidak membutuhkan mereka untuk memegangnya. Kamu memegangnya sendiri. Nomor 5, membangun kembali dalam bayang-bayang. Transformasi terbesar tidak terjadi di depan umum. Itu terjadi dalam keheningan, dalam kesendirian, dalam bayangan. Setelah patah hati, kebanyakan pria mencari visibilitas. Mereka memposting lebih banyak. Mereka mencoba untuk terlihat tidak terganggu. Mereka ingin dia melihat seberapa baik kinerja mereka. Namun itu ego, bukan pertumbuhan. Pembangunan kembali yang sesungguhnya dilakukan di luar radar. Tidak ada validasi, tidak ada pengumuman, hanya rutinitas sehari-hari untuk menjadi tidak tersentuh. Sebab ketika kamu membangunnya kembali dalam diam, kamu tidak hanya membuatnya terkejut. Kamu mengubah dirimu sendiri demi dirimu sendiri, bukan demi dia. Menghilang bukanlah kelemahan, itu strategi. Dunia tidak perlu menyaksikan evolusimu. Dia tidak perlu melihat cahayamu secara langsung. Biarkan dia bertanya-tanya. Biarkan dia duduk diam, memeriksa halamanmu, dan tidak menemukan apapun. Tak ada petunjuk, tak ada sinyal, tak ada penutupan, hanya kekosongan. Sementara itu kamu berada di pusat kebugaran. Kamu sedang membaca. Kamu sedang mempelajari keterampilan. Kamu sedang menumpuk uang tunai. Kamu menyembuhkan diri dengan tenang dan tanpa ampun. Dan setiap hari kamu terdiam, kamu menajam. Dia tidak dapat mengukur apa yang tidak dapat dilihatnya. Dan misteri itulah yang menghantuinya lebih dari pesan apapun. Kamu lihat, saat kamu menghilang, dia berharap kamu kembali dalam keadaan sama. Masih emosional, masih reaktif, masih mencoba membuktikan sesuatu. Tapi kamu tidak melakukannya. Kamu kembali lebih dingin, lebih tenang, lebih baik. Kamu bahkan tidak menginginkannya lagi. Dan itulah yang menghancurkannya karena dia pikir dia bisa menghentikan hidupmu. Dia pikir dialah ceritanya. Namun dia hanya sebuah bab. Dan sekarang kamu menulis buku baru tanpa namanya di dalamnya. Membangun kembali dalam bayang-bayang bukan hanya tentang balas dendam. Ini tentang kelahiran kembali. Ini tentang melepaskan kulit lama, membunuh kebiasaan lama, dan menjadi versi dirimu yang tidak perlu mengemis lagi. Versi dirimu yang memerintah kehadiran tanpa suara. Jadi biarkan dia duduk dalam kenangan terakhirnya tentangmu, sementara kamu berevolusi menjadi seseorang yang tidak akan pernah dikenalinya, dan tidak akan pernah memiliki akses lagi. Nomor 6, ketertarikan tidak dikejar, melainkan dimagnetisasi. Kamu telah dibohongi. Kamu diberitahu bahwa jika kamu mencintainya lebih keras, menunjukkan lebih banyak hal padanya, memberikan segalanya, dia akan bertahan. Tidak, cinta seperti itu tidak menarik, itu menolak. Mengapa? Sebab apa yang diberikan begitu saja kepada seseorang yang tidak pantas mendapatkannya akan kehilangan nilainya. Ketertarikan sejati tidak tercipta melalui pengejaran. Itu tercipta melalui kehadiran, melalui penguasaan diri, melalui seorang pria yang tidak membutuhkan perhatian siapapun untuk merasa utuh. Itulah yang menjadi magnet, bukan kejaran, tapi tarikan. Ketika kamu berhenti mengejarnya, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Dia mulai merasakan ketidakhadiran.
Dan saat dia melihat kamu tenang, fokus tidak terganggu, dia mulai merasa penasaran, lalu bingung, lalu tidak nyaman. Karena ketertarikan tidak hidup dalam kenyamanan. Ia hidup dalam ketidakpastian. Dan pria yang merasa puas tanpanya, itu berbahaya. Dia tidak perlu membuktikan apapun, dia memang begitu adanya. Dia bergerak seperti seseorang yang tahu harga dirinya dan menolak menjualnya dengan harga murah. Stoicisme menarik karena langka. Rata-rata pria bersifat impulsif secara emosional. Dia bereaksi, dia melakukan hal yang berlebihan, dia berusaha terlalu keras. Namun, pria yang tabah tetap pada pendiriannya. Dia tidak tampil, dia tidak pamer, dia hanya membangun dengan tenang dan tanpa henti. Dan dalam proses itu, sesuatu yang magnetik terbentuk. Orang-orang mulai menonton, mereka mulai bertanya-tanya, terutama dia, karena jauh di lubuk hatinya, dia ingat versi dirimu yang dulu mengorbit di sekelilingnya. Namun kini kau telah menjadi matahari, dan dia hanyalah planet lain yang berputar dalam keheningan, berharap merasakan gravitasimu lagi. Tapi inilah kuncinya, kamu tidak lagi tampil untuknya. Kamu tidak memposting untuk mencari perhatian. Kamu tidak bergerak dengan memikirkan audiens. Kamu sudah masuk ke internal. Dan ironisnya, itulah yang menarik perhatian. Saat kamu berhenti mengejarnya, saat kamu berhenti peduli apakah mereka menyadarinya, saat itulah semua orang mulai menyadarinya. Karena ketertarikan sejati tidaklah berisik. Itu adalah kekuatan tenang yang tidak meminta untuk dilihat, tetapi tidak dapat diabaikan. Nomor 7, ketidakpedulianmu adalah cerminannya. Dia mengharapkan reaksi. Ia menduga akan ada kemarahan, kesedihan, keputusasaan, sesuatu, apa saja. Namun saat yang ia dapatkan hanya ketidakpedulianmu, saat itulah kepanikan melanda. Karena ketidakpedulian adalah satu hal yang tak dapat ia putar. Itu tidak memvalidasinya. Itu tidak menyulut egonya. Itu bahkan tidak mengonfirmasi bahwa kamu masih peduli. Itu hanya ada, dingin, tenang, tak tergoyahkan. Dan keheningan itu, ketidakpedulian itu, mencerminkan dirinya. Itu memaksanya untuk menghadapi apa yang telah dilakukannya, tanpa gangguan emosi kamu. Ketidakpedulian adalah kekuatan, bukan karena kamu tidak merasakannya, tetapi karena kamu sudah berdamai dengan hasilnya. Kamu tidak lagi mencoba memperbaikinya. Kamu tidak lagi berusaha untuk dipahami. Kamu telah menutup buku. Dan sekarang dia hanya bisa menatap laki-laki yang dulu mematahkan punggungnya saat mencoba memperbaiki keadaan, namun tidak bisa bergerak lagi. Keheningan seperti itu tidaklah pasif, melainkan disengaja. Itulah tanda seorang pria yang akhirnya memilih dirinya sendiri. Dan inilah kebenaran yang kebanyakan orang tidak akan mengakuinya. Ketidakpedulian lebih keras daripada kebencian. Kebencian masih menyiratkan gairah, masih menyiratkan keterikatan. Namun ketidakpedulian, itulah kematian emosional. Itulah momen dia menyadari kamu tidak menunggu lagi. Kamu tidak menonton, kamu tidak berharap, kau sudah pergi. Tidak hanya secara fisik tetapi juga secara mental, spiritual dan emosional. Dan begitu dia merasakan ketidakhadiran itu, ketidakhadiran yang nyata, hal itu mengguncangnya karena sekarang cermin itu berputar dan yang dapat dia lihat hanyalah dirinya sendiri. Tak ada lagi pengalihan perhatian, tak ada lagi celaan, yang ada hanya gema dari apa yang telah diperbuatnya, menatap balik dalam keheningan total. Dan lelaki yang dia pikir akan selalu ada, dia tidak marah, dia tidak terluka, dia baru saja pergi. Itu bukan kekejaman, itulah kejelasan. Nomor 8, permainannya hanya berhasil jika kamu masih bersedia bermain.